Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Dinda Trusdayana. Kalian bisa panggil aku Dinda. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal berbagi cara menghadapi gap year gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang baru denger nih istilah gap year, jadi gap year itu merupakan suatu istilah yang dipakai buat kayak anak yang baru lulus SMA terus dia nggak langsung melanjutkan kuliah gitu, dia gap year gitu. Nah jujur pasti, ya nggak pasti juga sih, cuman setiap aku tanya sama teman-teman aku yang sesama gap year, mereka juga pernah berada di fase depresi ya gitu, tapi depresinya ringan sampai sedang gitu. Dan aku sendiri juga berada di fase depresi juga gitu karena di gap year. Nah harapannya dengan adanya video ini semoga aja buat kalian yang terpaksa gap year atau memang sengaja gap year ya bisa menemukan kekuatan dan gak mengalami fase depresi kayak gitu. Karena kalau orang udah sampai ada di fase depresi itu emang agak berat loh, beneran aja berat banget. Jadi check it out. Nah jadi kan banyak faktor ya buat orang-orang kenapa sih memutuskan untuk gap year. Faktor yang pertama ini sebenarnya dia nggak pengen gap year, tapi karena dia tuh kan pengen banget kuliah di jurusan A gitu. Ternyata qadarullah dia tuh daftar di jurusan itu tuh gak keterima di tahun itu. Ya akhirnya dia memutuskan untuk gap year dan mengambil privat kursus untuk tes di jurusan yang dia pengenin di tahun depan kayak gitu. Nah terus ada juga orang yang memutuskan gap year emang sengaja kayak enggak lah gue capek, gue pengen istirahat dulu setahun, gue vakum, nanti tahun depan deh gue baru mau kuliah. Ada juga yang kayak gitu. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu nggak akan mengalami fase depresi sih, karena emang itu keputusan dia, karena emang dia mau gitu loh. Jadi masalahnya anak gap year itu adalah rasa malu. Jadi kan kalau aku sendiri ya, saat itu teman-teman aku udah pada dapat kuliah semua, apalagi aku dulu tuh waktu SMA masuk kelas yang sekelas tuh isinya cuma 20 anak. Nah dari 20 anak itu semuanya udah pada dapat kuliah dan cuman satu anak yang dia sekolahnya di swasta. Itu kayak tekanan batin banget buat aku, kayak cuman gue nih yang gak kuliah. Jujur di situ aku depresi banget, yang bener-bener gue malu semalu itu sebenarnya. Tapi ya gue sadar gimana lagi, gue nggak keterima di jurusan yang gue pengenin. Nah karena aku udah tahu nih ya, masalah pertama itu kan rasa malu, maka langkah selanjutnya yang harus aku lakukan adalah mengatasi rasa malu tersebut dan bukan lari. Nah kesalahan aku dulu, aku tuh lari. Jadi ya udah aku mengasingkan diri dari semua teman-teman, kayak apa ya, ya intinya gue nggak mau terlihat. Jadi gue semakin kayak merunduk gitu loh, merunduk, tapi mending ya merunduknya yang produktif tuh gue nggak produktif sama sekali karena gue merasa malu. Dan saat itu gue jujur kayak sempat menyalahkan Allah, sumpah ini jangan ditiru, ini malah kalian akan menambah fase depresi kalian akan tambah lama gitu. Jadi atasi rasa malu tersebut, jangan lari. Nah terus qadarullah pas di masa gap year itu tiba-tiba aja aku terketuk buat udahlah gue nyantren aja. Nyantren itu adalah kita belajar ilmu agama di pondok pesantren kayak gitu. Itu aku nyantren kayaknya 2 bulan atau 3 bulan ya, agak lupa. Dan itu juga aku nyantrennya nggak nyantren yang tinggal di situ, jadi nyantren kalong, artinya santih kalong gitu loh istilahnya, kayak jadi aku nginepnya tetap di rumah, cuman aku tetap ikut kegiatan pondok gitu ya. Nah selama di pondok itu ada kayak materi, ya lupa ya judulnya apa, cuman intinya ada kutipan kayak gini, bahwa perkataan itu adalah doa. Nah di situ kan ya karena trouble aku saat itu kan terkait ya Allah kok gue gap year ya. Ya udah di situ aku tuh kayak mengingat-ingat ke belakang, apakah ada perkataan gue yang salah sehingga gue dimasukin, gue mengalami yang namanya fase gap year kayak gitu. Akhirnya aku ingat dan aku ingat, jadi dulu aku pernah bilang kayak gini, kan dulu sempat ya gue pengen kuliah di X lah, kampus X gitu. Nah aku bilang kayak gini, nah pas tes aku tuh di kampus X. Nah ternyata kampusnya itu gedungnya serem kayak rumah hantu, jujur maaf. Jadi tapi nggak mau sebut merek ya kampusnya apa. Nah terus ya udahlah aku tuh keceplosan ngomong kayak gini, ya Allah hamba mau kuliah di yang gedungnya bagus kayak gitu.
Nah di situ pas aku pertama kali main ke UII, Universitas Islam Indonesia, aku tuh udah ngebatin, ya Allah di sini enak tempatnya, nyaman, gedungnya bagus, apa aku tuh besok kuliah di sini ya Allah, kayak gitu. Nah di situ aku langsung kayak inget, kayak dulu tuh gue tuh bilang kalau kampus X itu gedungnya kayak rumah hantu, dan ya udah FKUI itu bagus gitu loh. Ya udah, mungkin Allah mengabulkan doa aku ya, karena aku dulu nggak mau kuliah di yang gedungnya jelek. Ya bukan, maaf ya, bukannya aku tuh ini, soalnya aku capek gitu loh, karena dulu waktu SD aku tuh pernah sekolah di yang gedungnya tuh gedungnya jelek, tapi maaf banget, jadi aku bukannya bermaksud mau menghina, tapi memang jujur di Indonesia sendiri pendidikannya tuh belum merata. Jadi dulu kan aku SD SMP di wilayah Sumatera ya, tapi nggak masuk daerah. Nah itu memang apa ya, bahkan SD-nya tuh nggak punya lab loh. Kalian kebayang nggak sih gimana proses pembelajaran itu bisa efektif kalau fasilitas prasarananya nggak ada kayak gitu. Nah di situ aku tuh emang bener-bener berada di fase secapek itu. Ya Allah, aku pengen sekolah kuliah di yang gedungnya bagus dan fasilitas lengkap gitu. Ya mungkin itu ya jawaban dari Allah. Aku kuliah di UII yang fasilitasnya lengkap, terus prasarananya lengkap banget. Jadi kayak ya udah, ya mungkin itu jawaban dari doa. Dari situ kayak aku agak mengurangi depresi aku. Ingat terus perkataan itu adalah doa guys, doa. Jadi berkatalah yang baik-baik, oke? Terus ada lagi fase yang bikin gue stres ketika gue gap year dan gue kuliah di fakultas univ yang gak gue pengenin. Itu apa ya namanya, mungkin itu kesalahan aku sih. Jadi penyebab aku stres sendiri tuh karena aku, jadi bukan karena Allah gitu loh. Jadi kan dulu aku kayak menyalahkan Allah sih, ya Allah katanya engkau tuh maha pengabul doa gitu loh, kayak hamba tuh udah sholat tahajud loh ya Allah, masa katanya kalau udah sholat tahajud doa bakal dikabulin. Ya udah, disitu kayak nyalahin Allah gitu everyday, kayak bohong ya engkau ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah akhirnya karena gue tuh kan juga punya hobi baca novel ya, di situ gue baca di novel intinya tuh kalau yang melakukan tindakan yang kayak kita tuh gak cuma kita. Jadi tuh kayak yang kayak misalnya gini nih, misalnya ada kampus A, nah yang pengen ke kampus A itu ada 20.000 orang gitu loh, sedangkan kuotanya cuma 600. Nah dari 20.000 orang itu, nah gak cuma gue yang sholat tahajud, 20.000 orang lainnya juga sholat tahajud guys. Jadi kayak ya kalau misalnya lo nyalahin Allah gara-gara gue udah tahajud masa gak dikabulin doanya. Yang tahajud gak cuma lo guys. Nih kita udah tahajud aja gak dikabulin sama Allah, apalagi kalau misalnya kita gak beribadah, kita gak mendekatkan diri pada Allah. Kayak Allah kayak makin ini gak sih, apa namanya, ya makin gak dikabulin sih kalau di logika. Kayak gitu intinya. Jadi intinya yang belajar mati-matian gak cuman kamu, yang ibadah mati-matian gak cuman kamu. Jadi kesimpulannya, perbaiki doanya, jangan sampai doa kita ngatur Allah. Ingat ya. Tapi bener loh, kalau misalnya kita minta yang terbaik itu emang bener-bener dikasih yang terbaik. Tapi Allah tuh juga sebaik itu sih. Kadang kita gak minta yang terbaik tetap dikasih yang terbaik. Tapi memang kayak kita suka telat menyadarinya gitu loh. Jadi tugas kita adalah mempercepat kesadaran gitu loh. Ayo kamu tuh sadar bahwa memang itu yang terbaik buat kita gitu. Ini aku sebagai contoh, dulu waktu SMA aku itu pengen banget sekolah di SMA 1 Jogja. Tapi qadarullah ijazah aku belum jadi aku nggak boleh sekolah di kota, dan aku sekolahnya di SMA 1 Bantul. Di situ aku 1 bulan stres banget, kayak gue tuh ngerasa ngapain sih sekolah di SMA 1 Bantul, kayak ngapa gitu loh. Tapi padahal sebenarnya tuh aku tuh bahagia banget, masa SMA aku tuh masa terbahagia, nggak ngerti lagi. Pokoknya aku suka banget sama SMA 1 Bantul. Di situ aku akhirnya mulai mikir, kalau misalnya dulu gue di SMA 1 Jogja, mungkin aku gak akan pernah merasakan hal ini semua gitu loh. Jadi memang benar-benar Allah itu ngasih yang terbaik buat aku. Nah dari SMP itu kan gue di asrama, itu emang udah diajarin buat minta sama Allah, kayak lakukanlah ibadah-ibadah yang Allah sukai, kayak tahajud, terus apa gitulah ya. Ya udahlah, di situ aku emang karena sepengen itu buat sekolah di SMA 1 Jogja, jadi gue lakuin karena ya Allah pengen banget sekolah di SMA 1 Jogja gitu ya. Jadi hamba ya melakukan ibadah-ibadah itu gitu. Tapi
aku ternyata nggak keterima di SMA 1 Jogja. Dan jujur di situ aku sempet kayak berada di fase nyalain Allah juga, kayak ya Allah, hamba tuh cuma minta sekolah di SMA 1 Jogja loh, masa nggak engkau kabulkan? Kayak hamba tuh udah sholat, udah ini udah itu. Terus pas gue jadi santri tuh ada kalimat gini, Allah tuh nggak butuh ibadah kita loh, kayak gitu. Situ aku kayak nabok sih. Kalau dulu awalnya gue tuh niatnya tuh karena kayak seolah-olah tuh Allah itu yang butuh kita. Emang Allah butuh ibadah kita ya? Padahal kan kita yang butuh sama Allah gitu loh. Nah jadi di situ ya udah akhirnya aku makin lega gitu loh. Oh iya, kesalahan aku tuh malah kayak seolah-olah dulu itu Allah yang butuh aku, padahal aku yang butuh Allah. Ya udah, jadi kayak lega gitu. Jadi diingat terus ketika kita beribadah, diingat terus bahwa kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita, kayak gitu. Terus jadi biar tips yang kedua, biar nggak stres ketika gap year atau nggak keterima di jurusan atau fakultas yang yang diinginkan, kita harus ingat perbaiki doa kita sih. Karena jujur dulu aku waktu di tahun 2017 aku tuh doanya tuh ngatur Allah, padahal yang maha mengatur tuh Allah loh. Lah kok aku yang ngatur Allah? Astagfirullahaladzim. Jadi kayak dulu aku tuh doanya gini, ya Allah pokoknya hamba tuh minta di kuliah di jurusan fakultas kedokteran, pokoknya fakultas kedokteran terserah di mana aja, penting fakultas kedokteran. Ngatur banget kan ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, ternyata nggak lolos guys, itu sakit banget. Ya udah aku gila, enggak ding, aku depresi, gak nyampe gila. Terus akhirnya pas di tahun 2018 pas aku tes lagi, sebelum tes aku tuh berdoanya selalu kayak gini sama Allah, ya Allah, hamba tahu engkau tahu apa yang hamba pengenin. Kalau hamba tuh pengen kuliah di fakultas kedokteran, tapi kalau memang ternyata hamba gak ditakdirkan menjadi dokter, tolong buat hamba lega, buat hamba ikhlas, dan jangan ada air mata ketika hamba gagal di tes fakultas kedokteran ini. Tapi jika memang hamba dan engkau ridho, hamba minta diloloskan di fakultas kedokteran ini. Tapi itu tadi, kalau emang gak lolos, hamba minta dibikin lega dan hamba gak nangis, kayak gitu. Gak tahu kenapa, gue lolos cuy dengan doa yang seperti itu. Ampun, emang kita tuh emang harus pasrah sih sama Allah. Dan ini hal yang perlu dilakukan ketika kita mengalami fase gap year atau itu tadi adalah kita harus minta restu orang tua. Kita nggak boleh ngelawan orang tua. Jadi ini beneran ya, kalau ini nih emang aku udah ngalamin sendiri. Ridho Allah tuh bergantung ridho orang tua. Di situ tuh dulu waktu aku di tahun 2017, orang tua aku tuh memang pengen banget aku kuliah di manajemen. Alasannya karena basic keluarga aku tuh bisnis gitu loh. Jadi pengen kalau aku tuh kuliah di manajemen dan belajar bisnis yang beneran gitu. Ya udah, tapi di situ gue ngeyel kayak gue tuh gak ada passion di situ alasannya gitu. Ya qadarullah, gue itu daftar di fakultas kedokteran sampai 11 kali apa ya, nggak ada yang lolos satupun. Ya udah, terus akhirnya ya udahlah ya, aku daftar di fakultas manajemen. Ya udah, akhirnya daftar sekali di manajemen, lolos. Udah langsung aja kuliah tuh di jurusan manajemen. Ya udah, nyenengin orang tua aku seneng. Dan baru tuh di tahun 2018 gue nyoba lagi tes kedokteran kayak gitu. Dan tapi gue itu jujur diem dari orang tua sih. Dan ternyata alhamdulillah, karena memang awalnya kan aku juga menyenangkan orang tua aku dulu ya, kuliah di manajemen. Ya alhamdulillah dapet ridhonya orang tua setelah itu. Jadi pokoknya buat teman-teman, buat kita semua, ingat yang jangan lupa minta ridhonya orang tua ya, kayak gitu. Jadi kesimpulan dari video ini adalah untuk mengurangi rasa depresinya, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ingat terus kalau Allah itu pemilik rencana terbaik. Dan jangan lupa introspeksi diri ya. Jangan-jangan ada rasa sombong nih, kayak ngerasa kita yang terbaik. Padahal ya kan selalu ada manusia yang lebih baik. Kayak
masih ada langit di atas langit kayak gitu loh. Nah, jadi itu dia, dua hal tadi harus diterapkan ya. Jangan sedih terus, gak apa-apa deh sedih, tapi jangan lama-lama. Kita harus move on segera, oke? Perbaiki kesalahan sebelumnya dan menjadi individu yang lebih baik, oke? Semangat gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, tulis di kolom komentar ya, kita sharing-sharing. Kasih. Aku tutup dulu, semoga bisa diambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke? Dah.